Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Galang Triantoro. Saya Dewi Gita. Saya Muhammad Wahidi. Saya Farel Farhan. Kami semua di sini akan mempresentasikan hasil research kami tentang mata kuliah Capstone Design, yaitu membuat smart power system yang dapat menyalakan lampu 8 watt dan juga mencharger HP yang dapat dimonitoring dengan IoT. Untuk alatnya, kita lihat. Berikut alat yang telah kita rangkai. Alat ini menggunakan baterai yang sumbernya untuk melakukan pengecasan kita memiliki dua option. Yang pertama, sebagai sumber utamanya kita menggunakan solar panel. Dan yang kedua, kita bisa secara langsung menggunakan kabel penghubung ke jala-jala PLN. Untuk sistem penchargerannya akan dijelaskan oleh Mbak Gita. Silakan. Hai, saya yang video ya. Saya akan menjelaskan untuk sistem input daya ke baterai seperti yang dijelaskan oleh Mas Galang. Tadi kita ada dua, yaitu menggunakan solar panel dan jala-jala dari PLN. Untuk solar panelnya sendiri, saya memilih menggunakan 10 watt peak. Berdasarkan hasil perhitungan saya, ini sudah cukup untuk mensuplai beban yang akan kita gunakan, yaitu 8 watt lampu dan 1 charger handphone. Nah, untuk alatnya sendiri, ini kita ada kabel yang jack ya, supaya lebih mudah masuk ke port jack ini seperti ini. Nah, dari sini, dari solar panel ini kita akan masuk langsung ke solar control charger. Dari solar control charger ini
kita bisa lihat di sini inputnya akan langsung masuk ke baterai untuk sebagai pengecas. Tuh. Nah, dari baterai ini nanti akan disimpan dayanya dan baru akan dialirkan ke beban. Seperti itu. Oke, lanjutan dari untuk jala-jala. Setelah input dari jala-jala, kita masuk ke breaker. Setelah dari breaker, kita masuk ke modul charger. Output dari modul charger ini yaitu 16 volt. Baru kemudian akan masuk ke baterai. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita di sini mengadakan dua proteksi, yaitu untuk power input dan power output. Power input yaitu untuk proteksi dari PLN ke baterai. Selanjutnya kalau untuk output untuk proteksi ke beban. Ya seperti biasa kita nanti nyalakan breaker ini dan kemudian alat akan running. Penjelasan dari saya cukup, untuk jelasnya bisa dilihat di proposal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sisi IoT dari alat yang kita buat. Jadi alat yang kita buat ini dapat dikoneksikan dengan IoT melalui aplikasi Blink yang bisa di-download di Play Store. Seperti ini aplikasinya. Nah, sehingga dari sini kita bisa memonitor persentase baterai yang kita ukur. Jadi kita tahu kapasitas baterai kita dan tegangan beserta ampere. Selanjutnya untuk sisi komponen dan IoT yang kita gunakan akan dijelaskan oleh Mas Wahyudi. Silakan. Halo, saya Wahyudi. Saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen IoT yang kita pakai untuk alat ini. Yang pertama, kita menggunakan sensor arus dan tegangan, yaitu sensor Max 471, di mana sisi input dari sensor ini akan kita connect ke output aki atau baterai, kemudian sisi outputnya akan kita connect ke beban. Dalam hal ini kita connect ke inverter. Kemudian untuk microcontroller kita memakai node MCU. Microcontroller ini sudah support WiFi sehingga sudah bisa langsung terkonek dengan WiFi di handphone melalui hotspot. Kemudian kita juga mempunyai LCD display di sebelah kanan alat ini untuk menunjukkan tegangan dan arus yang terbaca oleh sensor arus dan tegangan. Baik, selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana sistem monitoringnya ketika menggunakan alat ini. Baik, pertama kita menyalakan supply untuk beban. Lampu sudah menyala. Kita lihat di LCD sudah terbaca tegangan yang diukur dari aki yaitu 12,24 volt dan arus yang terbaca yaitu 0,57 ampere. Kemudian kita juga bisa melihat di aplikasi Blink. Di sana terbaca tegangan yang sama dan arus yang sama. Kemudian kita mempunyai pengukuran daya yaitu sebesar 6,94 volt. Kemudian di bawah tampilan aplikasi Blink ini kita juga memberikan grafik untuk memantau pergerakan arus dan tegangan. Oke, setelah kita mengetahui dari sistem IoT-nya, sekarang kita akan belajar bagaimana alat yang kita ciptakan ini dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu 8 watt dan juga mencharger handphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farel. Baik, jadi pada alat ini sumber utamanya ialah menggunakan baterai. Tentu teman-teman tahu sumber baterai itu ialah tegangan DC. Dari tegangan DC kita memerlukan sebuah alat. Di sini namanya inverter. Dia mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Dari tegangan DC 12 volt keluaran baterai, dia akan masuk ke terminal positif dan negatif 12 volt. Setelah itu dia akan di step up menjadi 220 volt AC melewati transformer, lalu keluar di sini ada terminal, ada 5 varian
tegangan yang dapat kita pilih, tapi di sini kita menggunakan tegangan 220 volt. Kita gunakan terminal V1, V0 dan V2. Selanjutnya, dari terminal tersebut kita salurkan ke stop kontak yang ada di luar dari komponen kita ini. Dan dari sini kita dapat menyalakan beban berupa lampu dan juga untuk melakukan charger handphone. Komponen selanjutnya di lingkup output ialah ada sebuah modul. Ini modul step down dari 12 volt DC menjadi 5 volt DC, di mana yang keluarannya itu digunakan untuk memberi power untuk node MCU IoT kita, sehingga alat kita nanti dapat dimonitor melalui HP maupun display yang sudah ada di sini. Berikut alat dari kami telah mempresentasikan dari bagaimana sumber datang hingga dioperasionalkan dan bisa menyalakan beban. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!